Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Manchester United enggan lepas Diego Dalot. AC Milan dan Diego Dalot mulai terlihat serasi. Sayangnya Manchester United enggan melihat keduanya berjalan serasi dalam waktu yang lama. Seperti yang diketahui, AC Milan mendatangkan Diego Dalot pada bursa transfer musim panas kemarin dari Manchester United. Kedua belah pihak menyepakati sistem peminjaman yang berlaku sampai tahun 2021. Dalot sudah memperkuat Manchester United sejak tahun 2018. Sayangnya, bek berkebangsaan Portugal tersebut tidak mendapatkan menit bermain yang cukup. Inilah yang jadi awal mula dirinya meninggalkan Old Trafford. Tidak disangka performa Dalot di AC Milan sangat memukau. Dalot pun dipercaya untuk mengawal sisi kiri pertahanan Rossoneri dalam 5 pertandingan dan sukses menorehkan 1 gol dan 1 assist. Performa yang gemilang itu membuat Milan tertarik untuk mengubah statusnya jadi permanen. Namun menurut ESPN, Manchester United siap menolak tawaran dari manapun untuk sang pemain pada awal 2021 nanti. Lebih lanjut, laporan yang sama mengatakan kalau Solskjaer sangat memandang tinggi kualitas sang bek. Keputusannya membiarkan Dalot pergi semata-mata agar Dalot bisa dapat kesempatan bermain. Jurnalis kenamaan Italia Fabrizio Romano mengatakan kalau Manchester United bisa bersinar di masa mendatang. Bahkan bukan cuma sekedar bersinar semata, tetapi yakin bisa jadi salah satu bek sayap terbaik di masa depan. Dalot merupakan bek sayap yang bisa mengisi kedua sisi lapangan. Namun umumnya ia sering bermain di sisi kanan pertahanan. Dalot telah dimainkan sebagai bek kanan 2 kali oleh AC Milan. Di Manchester United ia bersaing dengan Aaron Wan-Bissaka yang sejauh ini menjadi pilihan utama. Sementara pelapisnya ada sosok jebolan dari tim Akademi The Red Devils, Timothy Fosu-Mensah. Untuk sisi kiri sendiri, Dalot sudah dipastikan bakal kesulitan mendapatkan kesempatan di Manchester United. Sebab ia harus bersaing dengan Lucas Shaw, Alex Telles, serta jebolan akademi yang lain, Brandon Williams. Jelang lawan Napoli, AC Milan ditinggal pemain pentingnya. Pemain sayap AC Milan Rafael Leao dikabarkan bakal absen membela Rossoneri karena mengalami cedera hamstring saat bertugas untuk timnas Portugal. Rafael Leao turut bergabung dalam skuad timnas Portugal U21 saat menghadapi Belanda pada Rabu 18 November 2020 malam waktu setempat. Leao diturunkan sejak babak pertama, namun ia tidak dapat bermain hingga peluit panjang dibunyikan. Rafael Leao malah hanya bertahan selama 37 menit karena masalah fisik. Ia dilaporkan mengalami cedera hamstring. Menurut laporan Milan News, Rafael Leao telah menjalani pemeriksaan di Italia terkait cedera tersebut. Dari hasil pemeriksaan dapat dipastikan pemain yang bernomor punggung 17 itu mengalami cedera otot hamstring atau biceps femoralis di paha kanannya. Ia akan kembali bertemu dokter guna melakukan pemeriksaan lanjutan dalam 10 hari mendatang, yang berarti Leao bakal absen setidaknya dalam 2 pekan. Hal ini jelas akan membuat pusing Stefano Pioli. Pasalnya AC Milan bakal melakoni laga berat melawan Napoli pada Senin 23 November 2020 mendatang. Rafael Leao sedianya dapat menjadi tandem ujung tombak Milan, Zlatan Ibrahimovic. Leao nantinya bisa diandalkan untuk membantu Ibra di sisi sayap kiri. Hal itu mengingat Ante Rebic baru saja pulih dari cedera dislokasi siku, sehingga masih belum dapat dimainkan secara penuh. Selain itu, Rafael Leao juga sedang dalam performa terbaik. Pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist dalam 10 pertandingan kompetitif untuk Milan musim ini. Cedera hamstring pada Leao otomatis membuat Rebic main penuh. Sedangkan di sayap kanan, Pioli tampak masih akan memakai jasa Alexis Saelemaekers.
Saelemaekers ingin bawa Milan kalahkan Napoli demi Pioli. Gelandang AC Milan Alexis Saelemaekers bertekad membawa Rossoneri mengalahkan Napoli sebagai bentuk balas budi bagi Stefano Pioli. Milan tampil apik sejak musim lalu di bawah komando Pioli. Musim ini Rossoneri bahkan disebut bisa jadi juara Serie A lagi untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 silam. Milan sejauh ini belum pernah tersentuh kekalahan dari 7 laga. Namun akhir pekan ini Giornata ke-7 Rossoneri dihadapkan pada laga sulit melawan Napoli. Sayangnya di laga penting itu Milan tidak akan bisa didampingi oleh Pioli sebab sang pelatih sebelumnya dipastikan terinfeksi virus corona. Alexis Saelemaekers terkesan dengan hasil polesan Stefano Pioli sejauh ini di AC Milan. Ia juga berterima kasih kepadanya karena kerap dipercaya bermain di sisi kanan sayap Rossoneri. Maka dari itu ia bertekad untuk membalas budi pada Pioli. Caranya adalah dengan membantu Milan meraih kemenangan atas Napoli. Pelatih telah melakukan pekerjaan yang luar biasa selama beberapa bulan terakhir dan kami ingin menang untuknya juga pada hari Minggu, kata Saelemaekers kepada Milan TV. Ini benar-benar pertandingan yang penting dan kami berharap bisa melakukannya dengan baik. Saya sekarang merasa bahwa pelatih dan tim mempercayai saya. Saya berharap untuk meningkatkan setiap hari untuk membuktikan bahwa saya adalah pemain yang baik untuk tim ini, serunya. Skuad AC Milan tidak cuma kehilangan Stefano Pioli, asistennya yakni Giacomo Morelli juga dipastikan terinfeksi virus corona. Keduanya pun tidak bisa mendampingi tim. Meski demikian, Alexis Saelemaekers memastikan persiapan tim untuk melawan Napoli tidak terganggu dan semua pemain dalam kondisi siap tempur. Anda bisa melihat di lapangan bahwa kami bermain dengan lebih percaya diri dan merasa kuat. Itu hal yang luar biasa untuk Milan dan kami berharap untuk mempertahankan ini sepanjang musim, ujarnya. Semua orang tahu pentingnya pertandingan dengan Napoli dan kami siap, tegas Saelemaekers. Cara Stefano Pioli melatih AC Milan meski kena virus corona. Bagaimana caranya Stefano Pioli masih bisa memimpin latihan AC Milan meski sedang terjangkit virus corona? Sebelumnya, seperti yang kita tahu, jika Stefano Pioli bersama asistennya Giacomo Morelli dinyatakan terjangkit virus corona. Hal itu membuat mantan pemain AC Milan Daniel Bonera akan memimpin tim saat tandang ke Napoli. Namun ternyata menurut La Gazzetta dello Sport, Pioli masih bertanggung jawab atas latihan AC Milan meski sedang sakit. Caranya, Pioli memanfaatkan semua kecanggihan teknologi untuk memimpin latihan AC Milan, yaitu dengan memanfaatkan panggilan telepon, obrolan melalui video, serta tetap memeriksa latihan tim menggunakan drone. Jadi dengan drone, Pioli masih bisa melihat perkembangan AC Milan saat sedang latihan. Sebelum latihan, Pioli akan membuat video call dengan tim, asisten, dan dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan tim terkini. Setelah selesai latihan, Pioli juga masih menganalisis bersama dengan stafnya. Tidak hanya itu, tidak jarang juga Pioli langsung menelepon pemain tertentu terkait taktik dan strategi khusus. Dengan kata lain, Pioli tidak lepas tanggung jawab sebagai pelatih AC Milan meski sedang sakit virus corona. AC Milan sendiri akan berjumpa dengan Napoli dalam lanjutan Serie A Italia. Laga ini menjadi sangat penting karena bakal mempertaruhkan posisi AC Milan di klasemen sementara. Oleh karena itu, Pioli tetap serius memimpin tim meski sedang sakit. Data dan fakta pertandingan Napoli vs AC Milan. AC Milan sang pemuncak klasemen akan tandang melawan peringkat 3 Napoli pada pekan ke-8 Serie A 2020-2021 pada Senin 23 November 2020. Laga di San Paolo ini akan menjadi ujian berat untuk unbeaten start Milan. Milan sudah ternoda di Liga Eropa, tapi masih belum tersentuh kekalahan di Serie A. Namun dalam pertandingan terakhirnya di Liga, Milan cuma bermain imbang 2-2, menjamu Hellas Verona. Zlatan Ibrahimovic menyelamatkan Milan dengan golnya yang ke-8 musim ini dan tetap memimpin daftar top skor sementara.
Di lain pihak, sama seperti Milan, Napoli juga memenangi 5 dari 7 pertandingan yang telah mereka mainkan di Serie A 2020-2021. Namun pasukan Gennaro Gattuso dijatuhi sanksi pengurangan 1 poin karena tidak hadir dalam pertandingan pekan ketiga kontra Juventus. Di laga terakhirnya sebelum jeda internasional, Napoli menang tipis 1-0 atas tuan rumah Bolonya. Gol tunggal Victor Osimhen memberi Napoli poin maksimal. Sementara itu, Milan tentu ingin kembali ke trek kemenangan, meski tidak akan didampingi pelatih Stefano Pioli yang kini positif COVID. Rossoneri tetap tidak bisa diremehkan. Mereka masih punya Ibrahimovic, sang veteran pemimpin rekan-rekannya di atas lapangan. Berikut statistik dan susunan pemain Napoli. Napoli di Serie A musim ini telah bertanding sebanyak 7 kali, dengan 5 kali menang dan kalah 2 kali. Dengan hasil seperti itu, Napoli bertengger di posisi ketiga klasemen sementara Serie A. Gol terbanyak untuk Napoli di Serie A musim ini dicetak oleh Hirving Lozano dengan 4 gol. Asis terbanyak untuk Napoli di Serie A musim ini dicetak oleh Dries Mertens dengan jumlah 3 asis. Dalam laga kandang terakhirnya di Serie A, Napoli bertekuk lutut oleh Sassuolo dengan skor 0-2. Napoli selalu mencetak minimal 2 gol dalam 8 dari 9 laga kandang terakhirnya melawan Milan di Serie A. Napoli cuma 1 kali clean sheet dalam 11 laga kandang terakhirnya melawan Milan. Selanjutnya berikut statistik AC Milan. Milan di Serie A musim ini masih berada di puncak klasemen sementara. Rossoneri telah bertanding sebanyak 7 kali dengan torehan 5 kemenangan dan 2 kali seri, serta belum pernah kalah. Gol terbanyak untuk Milan di Serie A musim ini masih dipegang oleh Zlatan Ibrahimovic dengan jumlah 8 gol, yang juga merupakan top skor sementara Serie A. Asis terbanyak untuk Milan di Serie A musim ini dipegang oleh Rafael Leao dengan torehan 3 asis. Dalam laga tandang terakhirnya di Serie A, Milan menang 2-1 atas Udinese lewat gol-gol Frank Kessie dan Zlatan Ibrahimovic. Milan selalu menang dalam 5 laga tandang terakhirnya di Serie A dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 9 laga tandang terakhirnya di Serie A. Milan tidak terkalahkan dalam 19 laga terakhirnya di Serie A, yakni 14 kali menang dan 5 kali seri. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 14 dari 17 laga terakhir Milan. Dalam 4 laga terakhirnya di Serie A, Milan tanpa clean sheet, selalu kebobolan. Milan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 3 dari 4 laga tandang terakhirnya melawan Napoli di Serie A. Jika AC Milan dapat menang dalam laga ini, maka AC Milan dapat mempertahankan puncak klasemen sementara dan menambah rekor unbeaten strike mereka di Serie A. Namun jika Napoli yang terbukti lebih tangguh dari Rossoneri atau hasilnya seimbang, puncak klasemen bisa saja direbut oleh Sassuolo yang saat ini bertengger di posisi kedua klasemen sementara Serie A. Lalu prediksi kalian berapa skor hasil pertandingannya? Silakan komen di bawah dan berdiskusi secara sehat.